Negara macam apa ini? Prada Lukinamo baru 2 bulan ia menjalani cita-citanya menjadi TNI pelindung negara, terpaksa harus tutup usia usai dianiaya dan dihabisi 20 orang seniornya sesama abdi negara. Sungguh ironis, tubuhnya penuh ebam dan terdapat ayatan di mana-mana. Ayahnya yang bernama Sersan Mayor Christian mengamuk jelas tak terima. Ia menuntut hukuman mati atau pemecatan terhadap pelaku-pelaku yang melakukan penyiaan terhadap anaknya. Siapapun kalian yang menonton video ini, ayo bantu mendiang Prada Lukinamo untuk mendapatkan keadilan. Caranya cukup dengan like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya sampai keadilan ditegakkan. Jangan lupa, mata dibalas mata, nyawa dibalas nyawa. Ingat ya masyarakat Indonesia, jangan biarkan dosa pembunuhan bisa dimaafkan hanya dengan maaf-maafan dan jalur perdamaian. Dan jangan ngaku-ngaku NKRI harga mati kalau penegak hukumnya tidak mampu memberikan rasa aman dan rasa adil terhadap abdinya yang telah menjadi korban. Dengar ya, dia meninggal akan dapat dia punya balasan. Manusia yang sisa dia akan lebih sengsara dari itu. Beta sumpah, beta taruhkan dia nyawa, ingat mulai. Beta taruhkan dia nyawa, beta taruhkan buat dia. Beta bilang, beta tentara, beta waktuan. Keadilan berani solid terbukti. Beta kasih tahu, beta tentara. Beta kasih tahu nih. Bawa pisau dulu. Beta sudah berani keadilan soalnya terjadi. Beta gali kembali di kubur, beta taruh di orang yang bertanggung jawab. Tanda kata saya. Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kali ini ada salah satu berita yang lagi ramai, yang lagi viral di media sosial tentang kematian dari Prada Lukinamo pada bulan Juli lalu yang terjadi di Wakamere Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kematian Prada Lukinamo adalah kematian yang sangat tragis. Kematian karena penyiksaan oleh atasannya. Kematian karena tindakan-tindakan keji dari atasannya yang tidak punya hati nurani, yang tidak punya rasa kemanusiaan kepada bawahannya. Kisah sedih ini tentu mau menyadarkan kita masyarakat Indonesia bahwa selama ini kita punya rasa kepercayaan yang tinggi kepada lembaga TNI. Tetapi siapa sangka ternyata ada oknum-oknum yang punya perilaku biadab. Ada oknum-oknum yang tidak berperi kemanusiaan. Ada oknum-oknum yang tidak punya hati nurani. Sebegitu kejamnya menyiksa bawahan sampai pada akhirnya harus meregang nyawa. Ini adalah tragedi kemanusiaan. Tentu sebagai rakyat kita meminta agar aparat penegak hukum di bangsa ini bisa menyelesaikan persoalan ini, bisa menyelesaikan kasus ini dengan setransparan mungkin dan dengan seadil-adilnya. Ayahanda dan ibunda dari almarhum Prada Lukinamo meminta agar para pelaku yang berjumlah kurang lebih 20 orang itu harus dihukum mati dan dipecat dari anggota Tentara Nasional Indonesia. Bagi saya secara pribadi, manusia-manusia yang punya sifat psikopat, manusia-manusia yang tidak punya hati nurani, manusia-manusia yang moralnya bejat, seperti para pelaku yang menyiksa almarhum Prada Lukinamo ini sangat tidak pantas untuk menjadi abdi negara. Sekali lagi, sangat tidak pantas untuk menjadi abdi negara. Selama ini
kita mengenal TNI itu adalah sosok institusi yang sangat dekat dengan rakyat, yang mau melindungi rakyat, yang mau mengayomi rakyat. Tetapi apalah daya, kalau ada oknum-oknum TNI yang punya mental psikopat seperti ini, yang punya sifat bejat seperti ini, sangat kita wanti-wanti dengan manusia-manusia yang punya kelakuan biadab. Jujur, hari ini dalam proses persidangan ada begitu banyak kecaman, ada begitu banyak cacian dari masyarakat kepada oknum-oknum yang melakukan tindakan pembunuhan sadis ini. Coba kita bayangkan penyiksaan yang mereka lakukan, dicambuk, lukanya dioles dengan cabai, dioles dengan garam, dioles dengan minyak nonamas, dan hal-hal keji lainnya yang mereka lakukan. Dan yang paling sadis, mereka dipaksa untuk berhubungan badan sesama jenis alias sesama laki-laki. Hati nurani orang tua siapa yang tidak hancur? Dan saya sangat yakin kasus ini akan menjadi pembelajaran untuk kita masyarakat Indonesia, untuk selalu mempertimbangkan dengan matang. Kalau kita mau mengiyakan anak kita untuk daftar menjadi anggota TNI, peristiwa-peristiwa seperti ini akan menjadi trauma bagi kita masyarakat Indonesia. Trauma karena ternyata di dalam institusi yang bernama TNI itu ada yang namanya penyiksaan. Ada yang namanya tindakan-tindakan yang tidak manusiawi, seperti yang dialami oleh Prada Lukinamo ini. Kematian dari almarhum Prada Lukinamo pada akhirnya mengungkapkan kasus-kasus lain yang selama ini terjadi di kubu TNI. Dalam persidangan kasus kematian dari Prada Lukinamo ini, ibunda dari Prada Lukinamo bahkan ikut menyinggung dengan kematian Prada Jansen di Atambua setahun yang lalu. Dan kasusnya sampai hari ini tidak terungkap. Jujur, bobroknya penegakan hukum di bangsa kita, pada akhirnya lahirnya emosi tidak percaya dari kita sebagai rakyat terhadap TNI. Semoga saja proses persidangan yang sedang dilakukan saat ini bisa dilakukan secara transparan dan para pelaku itu bisa dihukum seberat-beratnya. Karena jujur, kasus ini telah membuka hati kita sebagai masyarakat bahwa ternyata di dalam institusi TNI ada tindakan-tindakan keji yang tidak manusiawi. Ada tindakan-tindakan keji yang sama sekali tidak bisa diterima oleh logika akal sehat kita. Ada oknum-oknum manusia yang tidak punya hati nurani.
yang membuat kita harus berpikir 2-3 kali bila putra atau putri kita ingin bergabung sebagai TNI atau ingin mewakafkan hidup mereka sebagai abdi negara. Mari kita simak lagi komentar-komentar yang datang dari warganet. Inilah cuplikan video selengkapnya. Beradegan suami istri di depan para senior-seniornya. Guys, kalian udah pada nonton belum kesaksian dari Prada Richard? Ternyata penyiksaan yang mereka alami bener-bener separah itu. Mereka dicambuk, dipukulin, Ichibo sama mataharinya dilumurin cabe. Dan yang bikin setan geleng-geleng adalah bisa-bisanya mereka berdua disuruh ngegabrut anjir. Beradegan suami istri di depan para senior-seniornya. Sakitnya tuh. Prada Richard sama Prada Lucky bener-bener dipaksa disuruh ngaku sebagai home. Itulah yang menjadi motif dari senior-seniornya ini, sehingga mereka bisa bilang itu adalah salah satu bentuk dari pembinaan. Menurut gua itu bukan pembinaan bos, tapi pembinasaan. Parah. Kalaupun terbukti almarhum ini adalah seorang hom-hom, bukan berarti kalian bisa bertindak seenaknya. Apapun alasannya, tindakan kalian tidak akan pernah bisa dibenarkan sama sekali. Parahnya lagi nih, hukumannya lu tahu berapa? Cuman 9 tahun bos. 9 tahun, absolut sinema bos, 9 tahun aja nih bos. Mengawal agar keputusan-keputusan itu bisa berjalan dengan baik dan diharapkan ke depan tidak ada lagi tindakan seperti itu di TNI. Dan itu biar supaya apa yang telah dilakukan terhadap Prada Lucky itu menjadi pelajaran ke depan. Kita ulang lagi diharapkan ke depan ya. Oke. Halo guys, setelah kita mendengarkan dakwaan terhadap 22 tersangka atas terbunuhnya dari Prada Lucky, mereka dituntut 9 tahun penjara. Nah, berarti ada rangkaian dari hari A, hari B, dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian mereka juga tahu juga bagaimana komunikasinya, entah itu lewat WA, telepon dan sebagainya. Itu harus ada rangkaian-rangkaian kejadian, rangkaian-rangkaian cerita yang bisa menggambarkan bahwa mereka melakukan perencanaan. Nah, ini yang akan kita tunggu dan semoga keadilan harus kita tegakkan dan ya Prada Lucky meninggal dengan tenang dan para tersangka ini harus diberikan hukuman yang seberat-beratnya agar menjadi pelajaran bagi para prajurit. Mereka tidak boleh bermain hakim dalam artian adalah kekerasan yang berujung pada kematian itu sendiri. Kasus ini bikin aku geram. Jujur Li, aku emosi banget, udah gak bisa lagi berkata-kata gimana gitu ya, apalagi lewat-lewat terus di media sosial bagaimana cuplikan waktu sidang. Dipaksa mengaku gay, disiksa, lalu tewas. Pengadilan Militer Kupang, Nusa Tenggara Timur membuka kembali luka lama. Kematian seorang prajurit muda, Prada Lucky Cepril Saputra Namo. Bukan karena perang, bukan karena tugas, tapi karena tangan sesama prajurit, which is seniornya. Di sidang itu, saksi temennya, ya kan, namanya Prada Richard, menceritakan penyiksaan yang dialaminya. Masuk akal nggak sih? Cuma dari handphone, bukti foto-foto kayak gitu, terus akhirnya kau mendiskreditkan orang sebagai gay. Bahkan kau paksa orang itu mengaku sebagai gay. Hello? Richard sama Lucky disiksa, dipaksa ngaku sebagai gay. Yang memerintah, perwira, Made Juni Artadana. Halo, Babang Made. Mereka dipaksa buat buka baju, telanjang, dicambuk, bahkan bagian tubuhnya dikasih cabe yang udah ditumbuk, yang udah diulek. Bahkan sampai dibilang kalau nggak ngaku, mereka dipukulin. Jadi akhirnya mereka terpaksa berbohong. Ya siapapun kalau dipukulin nggak kuat dong. Coba Made Juni kalau kau dipukulin kok kayak mana? Kejadian itu terjadi 28 Juli 2025. Di dalam ruang staf Intel, tempat di mana seharusnya disiplin dan kehormatan dijaga, bukan disiksa. Katanya membina. Emang cara membina tuh seperti itu. Bahkan keroyokan semuanya. Banyak banget. Sekarang apa buktinya? Kalau dia memang LGBT. Jaksa militer menjawab tegas. Tidak ada. Jadi tuduhan itu hanya asumsi. Kalau memang mau mendidik, mau membina, jangan sampai ngilangin nyawa. Coba posisinya dibalik. Gimana kalian semua? Bundanya Lucky, Bu Sepriana, nggak bisa menahan air mata. Ia bilang pernah titip pesan ke senior anaknya, tolong jaga Lucky ya seperti adik sendiri. Tapi justru dari tangan mereka lah Lucky meregang nyawa. Sidang masih terus berjalan, tapi bagi keluarga Lucky, keadilan terasa jauh, seolah hilang di balik seragam dan juga pangkat. Karena di balik janji mengabdi pada negara, ada prajurit muda yang tewas. Bukan di medan perang, tapi di medan kekerasan dari rekan sebarisnya sendiri, dengan seragam yang sama, yang membela Indonesia yang sama. Tolong keadilan. Mata ganti mata,
Gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Gimana menurut kamu? Kepada seluruh prajurit TNI dimanapun berada, kita sudah melihat ada lagi korban jiwa, seorang anggota TNI yang baru lulus dari pendidikan, yaitu Prada Luki, yang dimana bapaknya pun adalah seorang tentara. Saya hanya mau menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI yang berada di pasukan atau di batalion-batalion tempur, karena saya juga pernah bertugas di batalion tempur. Yang pertama, ketika Anda semua para senior mendapatkan adik liting yang masuk satuan, jangan dianggap mereka adalah musuh. Jangan dianggap mereka adalah pesuruh. Jangan dianggap adalah mereka pembantu, yang dimana semua kehendak para senior inginkan harus dikerjakan oleh mereka. Mereka dididik di pendidikan militer untuk bertempur dan melawan musuh, bukan melawan seniornya. Sebaliknya, seniornya pun sama, bukan untuk menganiaya junior-juniornya. Hentikan hal-hal seperti ini. Jangan sampai jadi korban lagi seorang prajurit ya yang baru lulus pendidikan, karena negara membentuk satu orang prajurit membutuhkan biaya yang cukup besar, dan itu dihasilkan oleh pajak rakyat. Jangan sampai prajurit TNI gugur sia-sia, mati sia-sia karena penganiayaan senior. Hentikan semua itu, karena junior yang baru masuk itu adalah partner kerja, teman seperjuangan Anda dikala Anda bertugas di medan pertempuran ataupun bertugas di medan-medan rawan. Pahit, manis, sedih, bahagia, duka, sengsara, tertawa akan kalian alami bersama, akan kalian jalani bersama. Apakah kalian tega menganiaya junior kalian yang suatu saat dia bisa menjadi senior dalam kepangkatan ketika dia sekolah lebih dahulu dari kalian sebagai senior? Sudah banyak saya alami di TNI, ya, senior-senior yang tukang menganiaya adik-adik litingnya, penakut, rata-rata penakut. Dan yang kedua, karir mereka tidak mulus. Ya, jadi hentikan. Dan kepada Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, usut tuntas korban jiwa seorang prajurit, senior-seniornya, hukum sesuai aturan militer dan setimpal. Salam dari Kang Daniel. Sidang militer kasus kematian Prada Luki digelar, dan fakta-fakta yang terungkap sungguh memilukan. Bahkan peristiwa ini disebut sebagai salah satu kasus penyiksaan paling kejam dalam sejarah TNI. Prada Luki Cepril Saputra Namo, prajurit muda di Nusa Tenggara Timur. Awalnya ia dituduh punya kelainan seksual, tanpa bukti, tanpa pembelaan. Malam itu, ia dan temannya Prada Richard dipanggil ke ruang staf Intel. Yang terjadi di sana bukan interogasi, tetapi penyiksaan oleh 20 orang yang hatinya mungkin sudah mati. Dipukul pakai selang, disetrum, tubuh disiram air garam, luka-lukanya dioles cabai. Bagian paling hina, alat kelamin dan anusnya juga dioles cabai. Lalu mereka dipaksa melakukan adegan seperti suami istri, hanya untuk membuktikan tuduhan yang belum tentu benar. Entah apa yang ada di otak para senior-seniornya ini. Setelah itu, Luki kesakitan luar biasa, tak bisa tidur, tak bisa buang air kecil. 2 hari kemudian, ia ditemukan tak bernyawa di asrama. Sekarang, 22 anggota TNI duduk di kursi terdakwa, terancam 9 tahun penjara. Ibu Luki menolak uang santunan 200 juta. Nyawa anak saya nggak semurah itu, ucap beliau. Awalnya kasus ini berusaha ditutupi, tapi ayah korban yang juga seorang prajurit TNI bersikeras minta autopsi karena ada kejanggalan. Bayangkan jika ini terjadi pada warga sipil. Keluarga ingin keadilan yang sebenar-benarnya, bukan sekadar uang, bukan sekadar surat maaf. Mereka ingin hukum yang adil dan hati nurani yang masih hidup di negeri ini.
Anjir, kalian sempat kepikiran nggak sih kira-kira apa ya isi otak mereka ini? Rayap kah atau tai? Soalnya kalau kalian coba pikirin dan renungin kasus ini, kalian tuh pasti bakal langsung bertanya-tanya, ini dari sekian banyak pelaku, gak adakah satu orang aja yang sadar bahwa perbuatan mereka ini jahat banget? Masa dari sekian banyak pelaku ini gak ada satupun orang yang kesambet malaikat terus bilang ke teman-temannya kayak, "Wuih, ini tuh udah keterlaluan cuy, kasihan junior kita nih." Kok bisa gak ada sama sekali yang berpikir sejauh itu gitu loh. Dan padahal Pradaluki juga sempat kabur ke rumah ibu angkatnya kan. Itu kan ada jeda. Lah kok bisa gak ada satupun dari pelaku yang berpikir, waduh, kalau kayak gini terus menerus bisa-bisa junior kita tuh bakal cedera dan kita tuh bakal kena batunya. Ditambah lagi pas mereka jemput Pradaluki di rumah ibu angkatnya loh sempat berpesan, "Janganlah pukul lagi anak kami." Mereka jawabnya enteng banget, "Iya mama, siap mama." Ujung-ujungnya malah tambah disiksa. Yang disuruh olesin cabai ke bagian sensitif, yang disuruh berhubungan sesama jenis, kan gila gitu loh. Jadi menurutku karena hukuman yang mereka kasih ke Pradaluki ini tuh nggak bisa dinalar manusia sama sekali, maka kayaknya hukuman yang pantas buat mereka tuh sama kayak gitu, hukuman yang nggak bisa dinalar manusia. Jadi kalau hukumannya cuma penjara 9 tahun, 10 tahun itu tuh nggak ada apa-apanya kalau dibanding apa yang dirasain sama Pradaluki dan Prada Richard. Gimana menurut kalian? Kalian tuh setuju nggak kalau hukuman buat mereka-mereka ini hukuman yang juga nggak bisa dinalar manusia? Mungkin bisa jadi dikuliti hidup-hidup gitu kan, atau mungkin disuruh berenang di kolam cabai selama 1000 tahun gitu, atau bisa jadi dihukum gantung dengan cara kebalik. Jadi kepalanya di bawah terus kakinya di atas dan dibiarin nyawanya hilang pelan-pelan. Gimana? Kalian setuju nggak kalau buat menghukum iblis-iblis ini emang juga harus pakai cara iblis juga? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya suguhkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua. Pemirsa, saya berharap bahwa kita semua bisa mengawal kasus kematian dari Pradaluki Namo ini khususnya dalam proses persidangan agar benar-benar bisa dilakukan secara terbuka, secara transparan, dan penegakan hukumnya bisa ditegakkan seadil-adilnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.